mengucapkan selamat kepada pemerintah Kerom yang sudah dilantiknya Bupati baru, Bupati Kabupaten Kerom, yaitu Bapak Peter Rusbager. Selamat juga untuk pada masyarakat Kerom yang hari ini sudah mempunyai pemimpin yang baru. Saya sebagai Ketua LSM Gempur Papua memberikan pesan dan masukan kepada Bupati terpilih yang mana nantinya akan mengendalikan semua fungsi kontrol dan pembangunan di Kabupaten Kerom. Dari yang kami survei selama ini, terutama di daerah Dapil 1, kami berharap kepada Pak Bupati Kerom supaya bisa memprioritaskan pembangunan kembali di daerah Dapil 1, yang mana selama 5 tahun ini banyak pembangunan yang terbengkalai, terutama PLTS. PLTS yang sempat kami survei itu PLTS pembangunan dari Kementerian SDM pusat, kurang lebih dibangun tahun 2018 atau 16, yang mana selama ini di Kalimo itu dan beberapa PLTS itu rusak. Hasil survei kami, operator dan juga masyarakat di situ, mereka sampai hari ini tidak mendapatkan pelayanan listrik. Padahal ada PLTS-nya. Padahal mereka tuh hanya membutuhkan perbaikan alat kurang lebih 60 juta rupiah. Nah, ini saya minta kepada pemerintah Kabupaten Kerom, Bapak Bupati, untuk bisa meninjau ke lokasi PLTS yang dibangun oleh Kementerian SDM pusat, yang mana aset itu sudah dihibahkan ke Provinsi Papua. Tetapi keberadaan PLTS tersebut ada di Kabupaten Kerom. Harapan ke depan pemerintah provinsi atau kabupaten bisa segera mengaktifkan kembali, memperbaiki kembali untuk PLTS bisa kembali normal. Saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman dari PLTS nasional, bagian teknis yang pihak ketiga dari Kementerian SDM, yang mana mereka bagian perawatan, untuk bisa memperbaiki PLTS yang rusak di Kabupaten Kerom. Tetapi dengan catatan mereka akan datang kembali dan survei, dan jelasnya butuh perhatian khusus. Entah anggarannya dari mana. Kami berharap dari LSM Gempur untuk masalah listrik sangat penting bagi masyarakat Kalimo dan Waris, dan masalah listrik juga penting bagi pendidikan. Karena terakhir kami survei di tahun kemarin, itu yang terdampak ada kurang lebih di Kalimo 20 rumah dan juga SD. Otomatis mereka dalam pandemi Covid kan harus menggunakan HP untuk daring atau melihat video-video edukasi dari Kementerian Pendidikan. Nah, dengan demikian tahun ini kami berharap Pak Bupati Kerom bisa memprioritaskan pembangunan di Dapil 1. Kemudian selanjutnya selain itu untuk Puskesmas Afirmasi Jokowi yang selama ini bermasalah di tahun 2017, berdasarkan hasil survei kami, 2017 hampir semua bermasalah, dari standar operasional, kemudian standar fasilitas, dari yang namanya IPAL, kemudian PLTS-nya harus ada biaya perawatan, kemudian alkesnya di Puskesmas Waris yang sampai hari ini terbengkalai, dan juga di daerah-daerah terpencil di Dapil 1. Karena program Afirmasi Jokowi di DAP 2017 tahun 2017 itu menjadi prioritas utama awal pembangunan afirmasi 123 se-Indonesia. Dan kami LSM Gempur Kerom berharap Pak Bupati Kerom bisa memprioritaskan untuk bisa mengembalikan fungsi utama Puskesmas Afirmasi Jokowi sesuai program Nawacita Jokowi yang selama ini sudah dikampanyekan atau diprogram oleh pemerintah pusat. Selain itu juga untuk Puskesmas Afirmasi Jokowi di Waris, hari ini mungkin karena pada saat pembangunannya sudah salah perencanaan, sampai hari ini air tidak ada, dan juga itu harus ada solusi juga. Mungkin masukan saya, selama ini kami ke LSM Gempur Papua dan juga LSM Gempur Kerom survei di Kabupaten Kerom untuk kemajuan rakyat Kerom, untuk kepentingan rakyat Kerom, dan selama ini kami dekat dengan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kerom yang sudah kooperatif dan bekerjasama dengan kami LSM Gempur memberikan data dan informasi permasalahan-permasalahan. Tujuannya adalah untuk kemajuan Kerom kita bersama.
Apalagi saya pribadi, orang tua saya juga pernah mengabdi di sana, dan kami kembali ke Kerom untuk membangun Kerom. Kedepannya kami Lasan Tempur akan senantiasa selalu menerima masukan kritikan dari masyarakat Kerom, dan pemerintahan hari ini dan kedepannya kita akan tetap mengkritisi Kabupaten Kerom. Kita tetap survei dan kita tetap lihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai kejadian-kejadian yang pernah terjadi di periode berikutnya terjadi tahun ini dan kedepannya. Semuanya, salam kebersamaan, salam kemajuan, salam pembangunan, salam Tampeng Yesan Kepase. Terima kasih.